Bertemu kembali bersama Panatua Zaesin di cerita Kang Sioyan di Paviliun Bintang Jatuh. Sebelum nyimak alur ceritanya, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Panatua Zaesin. Terima kasih. Tempuran melalui surga, Bab 1275, Santo, Sengze, Zhao Hua. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar jauh di dalam pikiran Xiaoyan. Jiwanya juga sangat gemetar saat ini. Tiba-tiba, terjadi terus-menerus menjadi kabur. Pada saat dia pulih, dia menemukan bahwa dia berada di alam misterius. Ruang ini tidak terlalu besar dan juga tidak ada sedikitpun kekuatan hidup di dalam ruang kosong ini. Mata Xiaoyan menyapu sedikit. Setelah itu, mereka tiba-tiba berhenti di tempat tertentu di ruang kosong. Sosok yang sangat biasa berdiri dengan tangan di belakangnya di tempat itu. Xiaoyan pada dasarnya tidak dapat merasakan aura tipis apapun atau jejak doqi dari tubuh itu. Cara itu seolah-olah dia hanyalah orang biasa. Namun, perasaan yang dia dapatkan dari pemutaran ini menyebabkan hati Xiaoyan menjadi semakin serius. Bagaimana orang biasa bisa muncul di tempat misterius seperti ini? Jika dia menebak dengan benar, sosok ini seharusnya menjadi pemilik sebenarnya dari sisa-sisa itu. Tempat ini seharusnya menjadi ruang memori yang tersembunyi di dalam teknik Dou. Sosok ini juga bukan elit asli Dou Sheng. Sebaliknya, itu hanyalah bagian ingatan dari. Xiaoyan berpikir keras saat melihat sosok itu. Dengan pengalamannya saat ini, dia tentu tidak akan terkejut. Setelah memikirkannya sejenak, dia dengan jelas memahami latar belakang sosok manusia ini. Itu seperti yang diharapkan Xiaoyan. Sosok ini tidak melirik Xiaoyan. Segera setelah yang terakhir memasuki dunia ini, suara seperti udara yang tenang perlahan menggema di dalam ruang ini. Great Heaven Creation Palm, teknik Dou tingkat rendah kelas Tian. Itu dibuat oleh orang suci ini dengan menggunakan semua kekuatanku untuk menggabungkan 100 teknik Dou. Teknik telapak tangan ini memperhatikan makna penciptaan. Menggunakan telapak tangan untuk menghancurkan langit dan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Mata Xiaoyan menjadi semakin cerah saat mendengar suara tenang yang sepertinya berbicara sendiri. Teknik Dou kelas Tian, melebihi orang biasa dan melampaui orang suci. Dengan bisa mendapatkan rahasia yang disembunyikan oleh Santo ini di tulang, Anda bisa dianggap sebagai orang yang memiliki hubungan dekat. Karena Anda telah mendapatkan tulangnya, tangan Anda seharusnya telah dimurnikan oleh air liur roh emas. Ingat, telapak penciptaan langit agung hanya dapat berhasil digunakan dengan tangan yang telah dimurnikan. Jika tidak, seseorang pasti akan menghadapi serangan balik. Xiaoyan kaget saat mendengarnya. Dia segera berpikir keras. Rasa sakit yang hebat dari sebelumnya sebenarnya yang disebut air liur roh emas yang menerapkan telapak tangan sendiri. Sungguh layak menjadi teknik Dou kelas Tian. Ini sebenarnya membutuhkan proses ini untuk mendapatkan warisan yang lengkap. Xiaoyan menariknya karena terkejut. Jika dia melewatkan langkah penyempurnaan itu, dia kemungkinan tidak akan berani melepaskan apa yang disebut telapak pencipta surga besar ini bahkan jika dia berhasil mempelajarinya. The Great Heaven Creation Palm memiliki kekuatan penciptaan. Setelah suara tenang itu perlahan terdengar, cahaya samar tiba-tiba muncul dari tubuh sosok itu. Tubuh itu juga dengan cepat berubah menjadi transparan. Ini mengungkapkan rute vena yang sangat jelas di dalamnya. Jejak energi emas gelap mengalir melalui pembuluh darah ini dan menguraikan rute pembuluh darah yang sangat aneh. Ini adalah rute meridian dari Great Heaven Creation Palm. Sukacita tiba-tiba melonjak di mata Xiaoyan saat melihat pemandangan ini. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya dan dengan kuat mengingat rute energi di dalam pikirannya. Rute vena itu matiarkan beberapa kali sebelum perlahan menghilang. Untungnya, rute sirkulasi ini diingat dengan kuat di benak Xiaoyan. Setelah jalur vena menghilang, cahaya-cahaya di dalam sosok itu juga sekali lagi menghilang. Cahaya keemasan gelap perlahan cerah. Segera, sebuah tangan diayunkan dan itu dengan keras mendarat di ruang kosong. Ledakan, telapak tangan jatuh dan energi menakutkan segera melanda seperti badai. Lingkaran cahaya berwarna hitam besar sekali lagi terbentuk di bawah telapak tangan sosok manusia itu. Lingkaran cahaya terbentuk. Setelah itu, diiringi dengan kecepatan seperti kilat. Ruang di sekitarnya tampak seperti kaca yang telah dioperasikan dengan paksa. Itu hancur seketika. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat lingkaran cahaya hitam yang dengan cepat menyebar di matanya. Dia tidak mengungkapkan ekspresi panik apapun. Sebaliknya,
dia menunjuk ke arah sosok di dalam lingkaran cahaya hitam gelap dari jarak yang sangat jauh dan membungkuk. Orang yang ditakdirkan, ingatlah nama suci ini, Santo Zhao ciptaan. Suara samar tiba-tiba bergema di benak Xiao Yan seperti guntur. Sosok itu juga secara bertahap memudar dalam lingkaran cahaya hitam gelap. Akhirnya, itu benar-benar hilang. Sosok terakhir yang ditinggalkan oleh seorang elit Douseng di dunia ini menghilang dengan cara ini. Xiao Yan mengangguk pelan. Dia membiarkan lingkaran cahaya hitam gelap menyerang dan menghancurkan tubuh. Mata Xiao Yan yang tertutup tiba-tiba terbuka di dalam ruangan. Nafas keruh perlahan mengikuti tenggorokannya sebelum dihembuskan. Dia bertanya, "Santo Zhao Hua." Xiao Yan mengintip sedikit sebelum dia benar-benar terbangun beberapa saat kemudian. Pandangan melihat ke arah tangan dokumen dan melihat bahwa tangan kanan ini saat ini memiliki cahaya keemasan gelap samar yang tampak seperti logam. Menenggelamkan pikiran ke dalam tubuhnya, Xiao Yan mulai berkeliaran di sekitar tangan tempatnya. Segera, dia terkejut menemukan bahwa beberapa pembuluh darah yang sangat tersembunyi di bagian dalam tangan kanan sepertinya telah terbuka. Pembuluh darah ini terhubung satu sama lain, tampak seperti siklus yang aneh. Itu tampak sangat misterius ketika seseorang melihatnya. Xiao Yan teringat sedikit ketika dia melihat pasangan urat kecil ini. Baru kemudian dia menemukan bahwa jalur di mana vena berputar berada pada posisi yang paling kritis. Dengan kata lain, tanpa arah dari beberapa urat yang berputar ini, setiap upaya untuk secara paksa menggunakan telapak pencipta surga besar hanya akan mengarah pada pengumpulan energi yang luas dan kuat di telapak tangan seseorang tanpa dapat terlepas dari tubuh seseorang. Rasanya seperti botol yang semakin membengkak karena udara. Cepat atau lambat itu akan meledak. Pada saat itu, lengan orang yang melepaskannya kemungkinan besar akan hancur total. Tidak heran dikatakan bahwa hanya telapak tangan yang telah dimurnikan oleh air liur spiritual emas yang dapat menggunakannya, sebenarnya karena ini. Xiao Yan tiba-tiba merasakan pemahaman di dalam hatinya. Dia segera menghela nafas pelan. Dia memang layak menjadi seorang elit Douseng dari generasi tertentu. Dia sebenarnya mampu menciptakan metode misterius seperti itu. Ada puluhan ribu meridian di dalam tubuh seseorang dengan vena rahasia yang tak ada habisnya. Bukan hal yang mudah untuk membuka pembuluh darah yang bermanfaat. Namun, aku ingin tahu apakah aku bisa menggunakan telapak tangan surga besar ini sekarang. Mata Xiao Yan samar-samar berisi panas menari di dalamnya. Kekuatan telapak tangan ini adalah sesuatu yang dia saksikan secara pribadi di dalam sisa-sisa kuno saat itu. Cukup banyak ahli yang hadir meninggal di bawah telapak tangan ini. Jika bukan karena kelompok Xiao Yan telah melarikan diri dengan cepat, kemungkinan besar hasilnya akan sulit diprediksi. Hati Xiao Yan sangat mendambakan telapak kreasi surga agung pada hari itu. Sekarang, dia beruntung berhasil mempelajarinya. Bagaimana hatinya bisa tenang? Menggosok kedua tangannya, Xiao Yan melompat turun dari tempat tidur dan berdiri langsung di dalam ruangan. Dia menghirup udara dalam-dalam. Douqi di dalam tubuhnya mengikuti jalur ingatan di dalam pikiran dan mulai berputar perlahan. Douqi diedarkan dengan sangat lambat pada awalnya. Apalagi jalurnya juga cukup rumit. Cukup banyak kesalahan yang terjadi selama periode ini. Untungnya, Xiao Yan bereaksi dengan cepat. Begitu dia menemukan bahwa dia salah, dia akan segera menyebarkan Douqi-nya. Ini mencegah dia dari cedera. Setelah mengalami beberapa kegagalan, Xiao Yan juga secara bertahap menjadi terbiasa dengannya. 1 jam kemudian, dia akhirnya berhasil melakukan sirkulasi darah-darah sepenuhnya. Saat dia menyelesaikan sirkulasi, lengan Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Cahaya keemasan gelap tiba-tiba melonjak. Segera, dia tercengang menemukan bahwa Douqi di dalam tubuhnya mengalir seperti air banjir. Arah itu mengalir menuju tangan titik. Benar-benar kelelahan Douqi yang menakutkan. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, ekspresi tanpa sadar berubah ketika dia merasakan kecepatan di mana Douqi-nya habis. Teknik Dou kelas Tian ini sebenarnya adalah rakus yang tidak kenyang tidak peduli bagaimana seseorang memberi makan. Dengan meningkatnya jumlah Douqi yang berkumpul di telapak tangan Xiao Yan, cahaya keemasan gelap juga menjadi semakin kuat. Sesaat kemudian, cahaya hitam akhirnya muncul di tengah cahaya keemasan saat itu melonjak hingga batasnya. Kekuatan hisap yang menakutkan melonjak saat cahaya hitam muncul. Cahaya keemasan gelap di sekitarnya ditelan ke dalam cahaya hitam dalam sekejap mata. Itu juga secara bertahap menjadi lebih besar saat ini. Sungguh energi yang menakutkan.
Setelah secara pribadi menggunakan palem penciptaan surga hebat ini, Xiao Yan akhirnya benar-benar memahami terornya. Selanjutnya, ekspresinya sedikit berubah. Ini adalah paviliun bintang jatuh. Ada sesepuh dan murid paviliun bintang jatuh di sekitar ruangan. Jika telapak tangan ini akan terlepas, kemungkinan besar tidak ada kehidupan yang tersisa dalam radius 100 meter. Beberapa keringat dingin muncul di dahi Xiao Yan saat dia merasakan ini. Dia menarik napas dalam beberapa kali dan dengan paksa menghentikan kelelahan Doqi di dalam tubuhnya. Dia segera mengepalkan tangannya sedikit. Cahaya hitam seukuran buah persik itu bergetar sesaat ketika tangan terkepal. Akhirnya, perlahan menjadi cetak di bawah mengejutkan Xiao Yan. Itu akhirnya berubah menjadi Doqi sekali lagi dan melonjak ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan menghela nafas lega saat dia merasakan Doqi yang sangat besar yang sekali lagi pulih di dalam tubuhnya. Dia mengusap keringat dingin di dahi, mengangkat tangan dan melihat ke arah dengan mata terpana. Sesaat kemudian, dia membuka mulutnya dan tertawa. Ini karena hal yang dia perlukan untuk menanamkan telapak penciptaan surga agung ini sudah diatur oleh Santo Zhao Hua itu. Oleh karena itu, kecepatan di mana dia menguasai teknik Dou kelas Tian ini pada dasarnya jauh melebihi teknik Dou lainnya. Harus dikatakan bahwa ini memang berkah yang besar. Palem pencipta surga yang hebat, haha, aku bertanya-tanya seberapa menarik ekspresi hantu tua Zai Xing jika dia melihat teknik Dou ini saat aku bertemu dengannya lagi. Xiao Yan tersenyum sedikit setelah dengan lembut menggosok tangannya. Kilatan dingin berkedip di dalam mata hitam pekatnya. Palem pencipta langit agung ini akan menjadi sabit yang akan merenggut nyawa hantu tua saat mereka bertemu lagi. Pertempuran di langit, bab 1276. Tubuh sempurna. Bagian dalam menara batu di gunung belakang paviliun bintang jatuh pada pagi hari berikutnya. Guru, penyempurnaan tubuh akan segera dimulai. Apakah kamu siap? Xiao Yan mengeluarkan kerangka Dou Zun bintang 4 dari Feng Zun Ze dan memasangnya dengan lembut di atas platform batu. Setelah itu, ia beralih ke Yao Lao di dekatnya dan berbicara. Iya, Yao Lao mengangguk dengan sikap serius. Terlepas dari keadaan pikiran, riak tanpa sadar muncul di jantung saat ini. Feng Tua, penyempurnaan tubuh, dan proses penggabungan kali ini mungkin memerlukan waktu tertentu. Jangan biarkan siapapun memasuki menara batu selama waktu ini. Xiao Yan mengalihkan perhatian, melihat ke arah Feng Zun Ze di samping lagi dan berbicara dengan suara yang dalam. Anda dapat yakin bahwa paviliun bintang jatuh akan memasuki keadaan hati-hati begitu Anda mulai. Para ahli yang telah keluar juga akan dipanggil kembali. Wajah Feng Zun Ze muram saat dia mengangguk. Jika Yao Lao memulihkan kekuatan puncaknya, paviliun bintang jatuh akan dapat menguat dengan cepat. Pada saat itu, ia dapat memiliki beberapa kemampuan untuk menahan balas dendam oleh Hall of Soul. Oleh karena itu, tidak boleh ada yang salah. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia secara bertahap menenangkan pikirannya. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Dia menjentikkan jarinya. Botol giok yang berisi pil sekering darah tumbuh tulang perlahan melayang menuju Yao Lao. Yao Lao secara alami sangat familiar dengan langkah-langkah ini. Dia tidak ragu sedikit pun saat dia mengulurkan tangan dan menerima botol giok. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di jantungnya. Gumpalan roh terbang keluar dan bertahan di samping Xiao Yan. Feng Zun Ze dan kelompok dokter peri kecil bertanya-tanya saat mereka melihat Xiao Yana dan Yao Chen telah dimulai. Mereka diam-diam meninggalkan menara batu mengeluarkan suara yang tidak biasa yang bisa mengganggu keduanya. Semua orang mundur tanpa perhatian menyebabkan Xiao Yan terpecah. Ekspresi yang terakhir itu serius. Dia meraih gumpalan jiwa di dalamnya sebelum membanting telapak tangan ke kerangka yang berada di platform batu, dengan paksa membanting jiwa ke dalam kerangka. Guru, saya akan memperbaiki tubuh terlebih dahulu. Setelah saya berhasil, Anda akan bisa masuk dan menyelesaikan langkah penggabungan. Xiao Yan berteriak dengan suara rendah. Dia menggenggam tangannya dan botol giok muncul di tangannya. Darah merah hijau perlahan mengalir di dalam botol giok. Fluktuasi energi yang menakutkan juga menyebar dari dalamnya, menyebabkan seluruh ruang ini terus bergetar. Kali ini, Xiao Yan telah menyiapkan barang-barang berkualitas tinggi untuk menyempurnakan tubuh Yao Lao. Oleh karena itu, kesulitan penyempurnaan akan jauh melebihi saat dia membantu Tian Huo Zun Ze. Pergilah, Xiao Yan memberi isyarat dengan ikonnya, merah hijau di dalam botol giok keluar. Akhirnya, tersebar di tulang putih keabu-abuan.
Segera, gelombang putih meletus. Suara mendesis terus terdengar. Zizi, warna hijau merah dengan cepat menyebar ketika darah merah hijau menyentuh kerangka putih keabu-abuan. Dalam sekejap mata, warna kerangka telah berubah dari abu-abu menjadi putih, berubah menjadi warna hijau merah yang indah. Selain itu, kerangka itu juga memancarkan riak energi yang kaya. Xiao Yan mengangkat tangannya saat melihat ini. Kerangka merah hijau tergantung di udara dengan sendirinya. Dia menyamakan lengan bajunya dan nyala api ungu coklat itu segera melonjak, membungkus kerangka itu. Esensi dari Heaven Darah Phoenix sangat sombong. Apalagi itu juga mengalami kesulitan penggabungan. Oleh karena itu, dia harus menggunakan api surgawi untuk menyimpan energi ini jauh ke dalam setiap tulang kerangka ini. Hanya dengan begitu kerangka itu akan diizinkan untuk menyerap semua energi yang mengejutkan ini. Dengan pemanggangan panas dari nyala api, sedikit lampu merah hijau-hijau juga muncul di tulang merah. Meskipun demikian, suhu tinggi yang merembes masih menyebabkan permukaan kerangka membentuk gelembung-gelembung kecil. Kadang-kadang, gelembung akan pecah dan energi yang melimpah akan menyebar. Suhu dan pemanggangan semacam ini adalah proses yang menghabiskan banyak waktu. Oleh karena itu berlanjut hampir sepanjang hari sebelum Xiao Yan akhirnya perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Pada saat ini, warna hijau kemerahan pada kerangka itu tidak diragukan lagi telah menjadi jauh lebih redup. Itu tidak lagi memiliki warna cerah dari sebelumnya. Xiao Yan jelas mengerti bahwa ini karena energi itu secara bertahap meresap jauh ke dalam kerangka di bawah suhu tinggi. Apa? Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia melirik Yao Lao di dekatnya dan yang terakhir mengangguk dengan sedikit senyum. Kontrol api Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi telah sangat maju jika dibandingkan dengan saat itu. Itu bahkan mungkin bisa dibandingkan dengan levelnya. Ini menyebabkan Yao Lao merasa senang. Meskipun dia juga menghargai kekuatan Xiao Yan, dia juga adalah seorang alkemis. Kemampuan pemurnian pil dari muridnya adalah sesuatu yang paling dia perhatikan. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat ekspresi senang Yao Lao itu. Dia baru saja menahan apinya ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia perlahan berjalan menuju platform batu. Setelah itu, dia dengan keras mematahkan lengan kanan kerangka di depan mata Yao Lao yang tidak pasti. Hah, Yao Lao kaget saat melihat aksi Xiao Yan. Dia tidak mengerti alasannya. Coba ini, Xiao Yan tersenyum. Dia mengeluarkan lengan kanan Dou Sheng, yang dia peroleh dari sisa-sisa kuno, dari penyimpanan cincinnya. Setelah itu disambung ke bahu kanan kerangka. Meskipun ukurannya tidak terlalu cocok, keduanya dengan cepat sepenuhnya beradaptasi setelah pemangkasan dari api Xiao Yan. Lengan Dou Sheng, mata Yao Lao luar biasa. Dia melihat lengan tulang giok putih dan ekspresi berubah. Ekspresi kaget muncul di matanya. Iya, saya telah memperolehnya dari peninggalan kuno. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, terlepas dari apakah benda ini berguna, kekerasannya benar-benar sesuai standar. Kekuatan kerangka Dou Sheng adalah sesuatu yang telah disaksikan secara pribadi oleh Xiao Yan. Benda ini pasti memiliki poin yang luar biasa. Namun, dia tidak ingin meninggalkannya untuk digunakan sendiri. Selain itu, dia tidak dapat menggunakannya bahkan jika dia mau. Tidak mungkin untuk memotong lengannya sendiri untuk benda ini sebelum bergabung dengannya. Dia juga tidak yakin apakah ada gejala sisa yang akan terjadi karena itu. Jika itu benar-benar ada, dia akan kehilangan lebih banyak dari yang dia dapatkan. Yao Lao saat ini tidak memiliki kekhawatiran seperti ini. Dia tidak memiliki tubuh. Tubuh baru ini secara bertahap akan menyatu dengan sempurna setelah dia memasukinya. Lengan itu juga benar-benar miliknya di masa depan. Yao Lao sedikit mengangguk. Menempatkan lengan Dou Sheng selama langkah penyempurnaan tubuh ini juga merupakan sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Namun, karena itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh Dou Sheng, itu seharusnya sangat berguna. Bahkan mungkin menjadi kesempatan baginya untuk menerobos ke Dou Sheng di masa depan. Setelah langsung menghubungkan lengan ke kerangka, Xiao Yan sekali lagi menggunakan 3000 Lotus Heart Flame untuk perbaikan untuk sementara waktu. Dia akhirnya mengangguk setelah tulang tangan dan kerangka itu terhubung dengan sempurna. Setelah lama disempurnakan, kerangka putih keabu-abuan itu juga mengalami perubahan penampilan yang drastis. Seluruh tubuhnya berwarna hijau dan merah. Meskipun kondisi tangannya masih memiliki warna putih giok, ujung lengannya juga memiliki warna hijau merah yang melekat padanya.
Keduanya benar-benar menyatu bersama di bawah pemanggangan dari 3000 Lotus Heart Flame. Guru, ekspresi Xiaoyan juga menjadi serius saat melihat adegan ini. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Iya, Yao Lao mengangguk. Dengan mata orang tuanya yang tajam, dia secara alami sadar bahwa sekarang adalah kesempatan terbaik. Segera, dia dengan cepat mengeluarkan pil sekering darah tumbuh tulang dari botol giok dan menelannya. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi ilusi, berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir ke kerangka. Ledakan, kerangka itu bergetar hebat saat Yao Jiwa Lao bergabung ke dalam kerangka. Rongga mata kosong itu berkelanjutan angsur bersinar. Pada saat yang sama, energi misterius yang menakutkan menyebar dari bagian dalam kerangka. Di bawah energi ini, beberapa daging misterius benar-benar mulai muncul di kerangka, daging tumbuh di tulang putih. Keajaiban ini secara alami dibawa oleh pil sekering darah tumbuh tulang. Guru, bertahanlah. Wajah Xiaoyan menjadi serius saat melihat daging yang bergerak cepat terbentuk di kerangka. Dia mengeluarkan teriakan pelan dan api ungu yang membungkus kerangka segera terbakar dengan ganas. Di bawah nyala api ini, darah dan daging yang baru saja terbentuk sebenarnya sedang dibakar menjadi abu. Namun, ketika abu menyebar, energi misterius yang menakutkan sekali lagi menyebar. Kecepatan pertumbuhan daging menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, mungkin untuk melihat goyangan cepat dari granulasi daging. Garis luar darah manusia yang buram dengan cepat terbentuk. Pembakaran dan pertumbuhan ini berlanjut selama hampir 10 jam. Struktur kulit daging benar-benar terbentuk di bawah nyala api. Setelah kelahiran daging, kerangka di platform batu juga telah sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Selanjutnya, yang tersisa hanyalah menunggu Yao Lao sepenuhnya menyatu dengan tubuh ini. Setelah itu, Yao Zunze itu, benua yang mengejutkan saat itu, akan benar-benar mampu bangkit dari mandi api. Pada saat yang sama, aula besar hitam besar dihuni seperti binatang buas dari zaman kuno di pegunungan di wilayah barat Central Plains. Riak energi menakutkan yang bisa mendinginkan hati seseorang menyebar secara samar-samar. Kabut hitam tiba-tiba melonjak dari segala arah ke dalam aula besar. Sesaat kemudian, kabut hitam berkumpul. Itu berubah menjadi banyak sosok hitam yang berdiri di udara kosong. Aura dingin gelap yang kuat menyapu seluruh tempat ini. Selamat datang di Tianzun ke-9. Banyak sosok hitam muncul. Segera, mereka tergeletak di langit. Suara hormat mereka segera terdengar di seluruh tempat ini. Selama bayangan hitam ini tergeletak, seluruh ruang juga perlahan menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian, sosok biru perlahan muncul. Suara samar juga terdengar bersamanya. Apakah kalian semua masih ingat misi kali ini? Hancurkan paviliun bintang jatuh, tangkap Xiaoyan dan Yao Chen. Hampir 100 seruan nyaring terdengar bersamaan. Ya, mari kita pindah. Sosok biru itu sedikit mengangguk. Dengan segera, kakinya dengan lembut menginjak tanah. Tubuhnya bergerak dan perlahan menghilang. Ketika sosok biru ini menghilang, seorang tetua, yang memimpin orang-orang berpakaian hitam juga mengangkat kepalanya. Anehnya, itu adalah hantu tua Zai Xing. Pada saat ini, matanya mengarah ke langit utara. Ekspresi ganas muncul di wajahnya. Xiaoyan, aku yang dulu akan melihat siapa yang akan menyelamatkanmu kali ini. Pertempuran melalui surga, bab 1277, Sumsum Tulang Doseng. Di dalam menara batu, Xiaoyan menyaksikan sosok tua itu, yang menutup matanya dengan erat. Saat dilalap api, hatinya menghela nafas lega ketika dia tidak merasakan kejadian yang tidak terduga. Saat ini, tubuh sudah berhasil disempurnakan. Langkah selanjutnya tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan. Selama Yao Lao berhasil dan dengan sempurna menyatu dengan tubuh ini, dia akan benar-benar dapat bangkit kembali. Xiaoyan mengusap keringat dingin dari dahi. Pemurnian tubuh yang terus-menerus selama beberapa hari ini sangat melelahkan bagi Xiaoyan. Untungnya, ada cukup banyak pil obat di dalam cincin penyimpanannya yang memberikan stamina yang hebat. Karena inilah dia berhasil menyelesaikannya. Guru, hal-hal selanjutnya akan bergantung pada Anda. Xiaoyan dengan lembut. Setelah itu, dia duduk di platform batu di sebelahnya. Matanya perlahan tertutup saat dia memasuki mode pelatihan dan mulai pulih dari kelelahan luar biasa yang tercipta selama periode waktu ini. Setelah Xiaoyan memasuki mode pelatihannya, menara batu itu sekali lagi turun ke dalam keheningan. Hanya suara rendah dan dalam dari nyala api yang bergema di menara batu dengan ritme.
Setengah hari berlalu dengan cepat setelah Xiao Yan menutup matanya dan berlatih. Hanya setelah Doqi yang tubuhnya kelelahan benar-benar pulih, dia perlahan membuka matanya. Cahaya samar melintas di mata hitam gelapnya dan dia segera menjadi diam. Setelah pulih dari kondisinya, mata Xiao Yan melirik ke arah platform batu. Namun, dia hanya melihat Yao Lao masih menutup matanya. Tidak sedikit pun aktivitas yang terpancar. Xiao Yan sedikit mengernyit saat melihat ini. Namun dia tidak panik. Kejadian ini biasa saja. Berbagai hal yang digunakan pada tubuh ini tidaklah biasa. Tidak seperti yang dibayangkan Yao Lao untuk sepenuhnya menyatu dengan mereka. Saat ini, kekuatanku masih di level bintang Dosun. Namun, keuntungan yang didapat dari pertarungan besar ini cukup besar. Setelah pengamatan yang cermat, aku seharusnya mencapai puncak bintang 1 Dosun. Xiao Yan menarik dan memikirkannya. Setelah menelan 3000 Burning Flame, kekuatan Xiao Yan mungkin melonjak tetapi kecepatan setelah melonjak ini sekali lagi kembali normal. Menurut pelatihan langkah demi langkah ini, kemungkinan Xiao Yan setidaknya membutuhkan setengah tahun lagi untuk mencapai bintang 2 Dosun. Namun, keseluruhan olah jiwa menjadi semakin buruk dan bahkan berakhir dengan pukulan mereka. Meskipun dia masih baik-baik saja sampai sekarang, Xiao Yan mengerti bahwa ahli sejati dari aula jiwa belum muncul. Ketika para ahli ini muncul, dia mungkin kurang beruntung. Oleh karena itu, dia harus meningkatkan kekuatan dengan cepat dalam menghadapi tekanan dari gunung besar yang dikenal sebagai aula jiwa ini. Dari perspektif Xiao Yan, metode tercepat untuk meningkatkan kekuatan tidak diragukan lagi adalah menelan api surgawi. Namun, dia sudah mendapatkan api 3000 terbakar dan dia tidak memiliki informasi tentang api surgawi lainnya. Xiao Yan memang menyembunyikan si Heart Flame dari Mugu tua. Namun, sejak dia menjadi Dosun, orang tua itu tampaknya telah menghilang. Oleh karena itu, dia juga telah meninggalkan pemikiran untuk merebut si Heart Flame. Api surgawi, jari Xiao Yan dengan lembut saling bergesekan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba terkejut. Dia menjentikkan jarinya ke cincin penyimpanannya dan beberapa peta kuno muncul di tangannya. Fragmen ketiga peta kuno ini secara alami adalah peta misterius yang diperoleh Xiao Yan bertahun-tahun yang lalu. Itu mencatat informasi api surgawi peringkat ketiga pada peringkat api surgawi, memurnikan api teratai setan. Dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan juga menyadari kekuatan dan kelangkaan api surgawi yang berada di depan peringkat api surgawi. Api lotus pemurnian iblis ini dikenal karena kemisteriusannya. Apalagi Yao Lao belum pernah melihat api surgawi semacam ini. Xiao Yan juga telah memeriksa sejumlah besar informasi selama tahun-tahun ini dan juga tidak dapat memperoleh berita ringkas apapun yang terkait dengan api lotus pemurnian iblis. Jika bukan karena peta kuno di tangan menjadi buktinya, kemungkinan besar bahkan Xiao Yan akan curiga bahwa yang disebut Purifying Demonic Lotus Flame ada di dunia ini. 3 peta, masih mustahil untuk melihat apapun. Xiao Yan dengan hati-hati menempatkan potongan peta ketiga di depannya. Dia dengan hati-hati mempelajarinya untuk sementara waktu, hanya untuk akhirnya menenangkan kepalanya tanpa daya. Benua Doqi sangat besar. Dia tidak dapat mengatakan di mana lokasi medan yang tercatat di peta itu. Rute berliku dan bengkok itu menyebabkan Xiao Yan pusing melihatnya. Sepertinya aku harus menemukan peta kuno terakhir. Jika tidak akan ada yang tahu di mana lokasi Purifying Demonic Lotus Flame ini. Xiao Yan tidak punya pilihan selain menyerah setelah beberapa pemikiran mendalam yang sia-sia. Wajahnya putus asa. Dia sudah ditekan oleh surga untuk bisa mendapatkan 3 peta kuno ini. Peta kuno terakhir itu adalah sesuatu yang tidak dia ketahui. Dia juga gagal mendapatkan informasi singkat apapun terkait dengan peta kuno ini selama pencarian bertahun-tahun. Dia bertanya-tanya apakah peta terakhir benar-benar ada di dunia ini. Sekarang, yang bisa saya lakukan hanyalah berdoa agar saya terus beruntung. Xiao Yan menghela napas pelan. Dia dengan hati-hati menyimpan peta kuno ketiga ini. Tidak peduli apa masalahnya, hal ini terkait dengan api lotus pemurnian iblis. Meskipun kemungkinan dia mencapai ketinggian yang sangat rendah, Xiao Yan tetap tidak akan menyerah. Setelah menyimpan peta kuno, Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum menggenggam tangannya. Beberapa pecahan tulang putih giok muncul di tangan. Fragmen tulang ini secara alami adalah fragmen tulang Dou Sheng yang dia peroleh dari sisa-sisa kuno. Dou Sheng, pada tingkat ahli di tingkat ini sudah memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan dunia. Hanya dengan menginjakkan kaki,
gunung akan musnah. Pakar semacam ini telah berhasil memahami penciptaan. Setiap bagian dari tubuhnya adalah sesuatu yang diimpikan oleh orang biasa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa seseorang dapat berubah menjadi naga dan terbang ke langit jika seseorang memperolehnya sedikit. Ambil sumsum tulang Douseng ini sebagai contoh. Jika itu diberikan kepada bayi atau anak yang berusia kurang dari 5 tahun, bahkan jika anak itu adalah orang yang tidak berguna sebelumnya, tulangnya akan dimurnikan setelah dikonsumsi dan berubah menjadi jenius. Mungkin sulit untuk mempercayai efek seperti itu, tetapi itu memang kebenaran. Tangan Xiaoyan dengan hati-hati mengusap beberapa pecahan tulang putih giok ini. Sesaat kemudian, dia melebarkan mulutnya. Api ungu coklat dimuntahkan dan melilit pecahan tulang tersebut. Suhu yang menakutkan segera menyebar. Fragmen tulang ini sangat keras. Tidak mudah untuk menghancurkannya. Jika bukan karena Xiaoyan memiliki api surgawi yang kuat seperti api jantung 3000 teratai, kemungkinan besar dia hanya bisa melihat fragmen tulang Douseng bahkan jika dia tahu bahwa sumsum tulang Douseng tersembunyi di dalamnya. Tentu saja, bahkan dengan bantuan api surgawi, bukanlah tugas yang mudah untuk menghilangkan sumsum tulang Douseng dari tulang. Untungnya, Xiaoyan sudah siap mental. Oleh karena itu, hatinya tidak merasa tidak sabar sedikit pun ketika dia melihat tulang-tulang garis batu itu tidak bergerak sedikit pun di bawah nyala api yang membakar. Sebaliknya, dia dengan mantap menaikkan suhu dan perlahan membakar tulang. 2 hari berlalu dalam sekejap di bawah pengapuran lambat oleh Xiaoyan. Xiaoyan sekali lagi menarik diri. Dari mode pelatihannya 2 hari kemudian, dia melihat tulang di dalam nyala api yang secara bertahap berubah warna menjadi abu-abu. Senyuman tanpa sadar muncul, tangannya terulur ke dalam nyala api sebelum menekan dengan lembut. Setelah menekan tulang abu-abu, orang bisa mendengar suara embusan. Tulang menjadi lunak sebelum berubah menjadi abu tulang abu-abu yang perlahan-lahan menyebar ke bawah. Setelah abu tulang ini dibelah, 3 gel putih krim ukuran ibu jari seperti benda muncul di depan mata Xiaoyan. Benda ketiga seperti gel ini sangat kecil. Permukaan mereka memiliki zat seperti koloid. Ketika pandangan seseorang melihat melalui lapisan ini, samar-samar orang bisa melihat cairan mengalir perlahan di dalamnya. Gelombang energi misterius yang mengejutkan diam-diam merembes keluar, menyebabkan panas secara bertahap melonjak ke mata Xiaoyan. Xiaoyan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan dengan hati-hati menempatkan 2 gel sumsum tulang seperti partikel Douseng ke dalamnya. Setelah itu, tekan tombol yang ketiga. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan lembut memasukkannya ke dalam mulut. Partikel gel pada dasarnya larut dalam sekejap. Sebelum dia bisa menunggu Xiaoyan pulih, lautan seperti energi murni yang agung mengalir seperti air banjir. Itu mengikuti tenggorokannya dan mengalir ke bawah. Setelah itu, dia menderu dan menyapu dan melonjak menuju 4 anggota tubuh dan tulang Xiaoyan. Energi menakutkan yang mengalir tiba-tiba menyebabkan suhu tubuh Xiaoyan terisi dengan cepat. Asap putih keriting membubung di atas kepalanya. Xiaoyan buru-buru duduk saat dia merasakan transformasi tubuhnya. Dia dengan cepat memasuki mode pelatihannya dan mulai memperbaiki energi agung yang tiba-tiba ini. Perbaikan ini berlanjut selama 3 hari sebelum Xiaoyan menutup mata dengan perlahan terbuka. Dia merasakan perasaan terisi energi dan tanpa sadar menghirup udara yang lembut. Berdasarkan indranya, dia langsung menerobos dari tingkat 1 bintang ke tingkat 2 bintang. Upaya ajaib yang hadir dalam sepotong gel sumsum tulang adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan pil obat tingkat 7 dan tingkat 8 biasa. Tidak banyak pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan seorang ahli Douzun dengan 1 bintang. Dia menghela napas panjang dan membuka matanya untuk melihat platform batu. Yao Lao di tempat itu terus menutup matanya. Ada tanda dia bangun. Sepertinya tubuh kali ini terlalu kuat. Bahkan dengan kekuatan guru, dia tidak dapat dengan mudah mengendalikannya. Xiaoyan berpikir keras. Dia tanpa daya kompromi dan berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk keluar dari menara terlebih dahulu dan mengizinkan Yao Lao menyelesaikan koneksi di sini. Ketika Xiaoyan baru saja mengambil keputusan, dia tiba-tiba merasakan bahwa seluruh menara batu bergetar hebat saat ini. Segera setelah itu, teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar di langit ini dengan cara yang kuat. Paviliun bintang jatuh. Serahkan Xiaoyan dan Yao Chen. Jika tidak, hari ini, saya akan mencuci tempat ini dengan darah. Ledakan. Tangisan Xiaoyan tersebar dengan sangat luas dan perkasa. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis.
Tubuhnya tiba-tiba berdiri dan matanya menatap ke arah platform batu dengan cara yang padat. Hall of Soul, apakah akhirnya telah tiba? Bersambung.